Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, Gus Baha, sobat-sobat, akhirnya juga memakai dalil spekulatif, dalil kira-kira, yang kemungkinan benar salahnya punya peluang yang sama, yaitu 50-50, 50%, 50%, sobat-sobat. Dan parahnya, benar salahnya baru kita tahu ketika kita bertemu dengan Allah. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Gus Baha yang dipakai oleh salah satu channel untuk mengkanter pernyataan dari Mas Heri Pras, ya, setelah Mas Heri Pras menonton video Ustadz Abdul Aziz yang mantan Brahmana dari agama Hindu, yang di situ dikatakan Ustadz Abdul Aziz yang akhirnya mu'alaf tidak menemukan dalil tahlilan di Quran maupun sunnah Nabi, tetapi ditemukannya di kitab Weda, dari kitab agamanya sebelum menjadi mu'alaf. Sobat-sobat, akan saya beritahu kepada ayah bunda, namun dasarnya saya tidak menemukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, saya menemukan di dalam kitab Weda, ayah bunda. Ada tradisi dan ritual 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi ditemukan pada kitab Weda. Tradisi tahlilan itu memang diambil dari tradisi Hindu, dan di sini dijelaskan dengan sangat-sangat jelas. Kalau masih kurang jelas, nggak tahu saya mau komentar apa lagi. Ya, saya lebih sepakat kepada Muhammadiyah di bab ini ya teman-teman. Muhammadiyah lebih berhati-hati, tidak perlu mengada-adakan lagi upacara-upacara atau selamatan-selamatan sedemikian rupa apabila menyerupai Hindu. Karena saya juga pelaku, saya pelaku. Ini foto almarhum orang tua saya, ayah saya. Beliau NU Tulen, sering mengimami haulan, maulidan, bahkan tahlilan. Beliau yang sering mengimami di kampung saya. Saya pun diajari bagaimana cara-caranya, tapi saya sudah lupakan. Ya. pernyataan Gus Baha dipakai oleh salah satu channel tersebut untuk mengkanter yang disampaikan Mas Heri Pras ini, sobat-sobat. Nanti akan saya tayangkan ya lengkapnya bagaimana pernyataan Gus Baha ya. Tetapi sebelumnya kita ya kita simak dulu bagaimana tanggapan admin dari salah satu channel ini, sobat-sobat. Saya lupakan. Wah, sayang banget Bang, sayang banget kalau ilmu Islam dilupakan, tuh sayang banget. Karena apa? Karena kalau ilmu tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu ya bacaannya bacaan-bacaan yang wajar ya, bukan bacaan nyeleneh. Di dalamnya ada zikir ya, mengingat Allah. Mengingat Allah. Zikir itu kan mengingat Allah toh Bang. Kalau abangnya ini melupakan itu, wah, saya malah khawatir abang ini melupakan Allah. Janganlah Bang, jangan. Itu ilmu penting, jangan sampai dilupakan. Itu ajaran dari seorang ayah yang mencintai abang, ya. Jangan sampai ilmu yang penting itu dilupakan. Ya, jadi katanya ya
Dia bilang ada kata-kata ya rugi katanya kalau Mas Heri Pras ya melupakan ya ilmu tahlilan itu, karena ini sangat berguna. Ini untuk mengingatkan kita kepada Allah. Ya, katanya seperti itu, sobat-sobat. Ya. Nah, ya jadi kalau kita lihat, kita cermati ya. Ya sanggahan itu, bantahan itu ya hanya berdasarkan akal pikiran saja, bukan berdasarkan dalil yang kuat. Ya. Ya karena kan memang yang namanya bid'ah itu tidak ada yang buruk kelihatannya. Memang segalanya baik. Karena kalau yang buruk dan baik kan itu sudah jelas. Ya hitam putih baik dan buruk itu. Tetapi bid'ah ini samar-samar. Ya. Dan banyak orang yang terjerumus. Karena apa? Ya karena itu baik. Ditambah ada banyak orang yang melakukan. Ditambah ada ya orang-orang yang katakanlah ya sebagai ulama, sebagai kiai, gus, ustadz, menguatkan dengan dalil-dalil yang semua dalil itu hanya dalil cocok logi, ngepas-ngepasi dan akal-akalan. Karena ya dicari kemanapun dalil untuk melegalkan tahlilan ini tidak akan ditemukan. Makanya sering saya mengatakan ditarik satu fakta saja, semuanya gugur dalil yang disampaikan. Ya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan. Istri-istrinya juga. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak pernah melakukan ini. Sobat-sobat. Ya. Nah, baiklah sobat-sobat. Kita dengar juga apa yang sudah saya katakan. Saya akan menayangkan yang disampaikan Gus Baha. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi kok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pengirane kok butuh berkat le dul nah eling yo eling. Ngono cara kula padha dene. Sing kritik kok sing dikritik. Kowe tau tahlilan? Nanti Gus nek ana undangan botone bot. Lah eling pengiran nek ngenteni apa? Undang. Mane ben ono sing tetep kritik, ben seimbang dunya iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kula bolak-balik ketemu sing kritik tahlil. Ki sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mak. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada ya, harus menengahi sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah, sobat-sobat. Ya. Kata Gus Baha, mengkritik dan dikritik tidak ada dalilnya. Ya memang mengkritik dan dikritik tidak ada dalilnya secara ya langsung. Akan tetapi ya mengingatkan dalam kebaikan, ya ingat mengingatkan dengan yang hak, itu ada dalil di surat Al-Asr. Ya. Dan bukan mengkritik sebenarnya, tetapi meluruskan. Ya, baligu ani walau ayat, sampaikan meskipun suatu ayat. Dan ada kata-kata sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Ya, memang sebenarnya mengkritik itu sama dengan meluruskan. Ya. Nah, jadi kalau kita tarik ke kata meluruskan atau mengingatkan, ya mengkritik ini berarti ada dalilnya, mengkoreksi, mengkritisi. Gus Baha ini memang cerdas. Ilmunya mumpuni. Saya akui itu sobat-sobat. Namun ketika dia berhadapan dengan masalah bid'ah, ya,
kecerdasan ini menjadi tumpul, sobat-sobat. Akhirnya dia terjebak. Bagaimana ya mempertahankan bid'ah yang tentu saja dilakukannya dengan ya kemampuan dia berlogika, sobat-sobat. Ya. Dan kecerdasan Gus Baha ini sudah diakui secara internasional. Tetapi ya, para akademisi, profesor ya menganggap pemahaman Gus Baha ini bermasalah, sobat-sobat. Ya, ini pernah saya bahas, sobat-sobat, di konten saya yang ini. Silakan sobat-sobat ya klik konten tersebut. Di situ akan sobat-sobat dapati bahwa para akademisi, para profesor ya orang-orang kelas ilmunya tinggi lah, sobat-sobat. Ya, melihat kecerdasan Gus Baha, ya, melihat banyaknya literasi yang dibaca oleh Gus Baha, tetapi mereka masih menganggap ya pemahaman Gus Baha itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Lihatlah di konten itu, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, kalau kita beragama, kita beribadah, melakukan amal ibadah, dalilnya spekulatif, dalilnya kira-kira, benar salahnya artinya belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Dan kita baru tahu benar atau salah yang kita amalkan itu ketika menghadap Allah. Ada sebelumnya yang mengatakan, nah, kalau sudah mati, matilah kamu duluan, nanti saya tahlili, kalau tidak sampai balik. Ini kan dagelan. Ya. Nah, sekarang Gus Baha mengatakan, kalau mau mencocokkan siapa benar atau salah nanti ketika menghadap Allah. Ini kan terlambat. Artinya sudah hari kiamat. Iya, kalau memang yang kita amalkan itu benar, ya alhamdulillah. Tetapi bagaimana kalau yang kita amalkan ternyata salah? Karena peluang salahnya itu seimbang. Kan tidak sempat lagi memperbaiki diri, mengubah amalannya, memperbaiki amalannya. Nah, apakah agama kita ini seperti itu? Dalilnya spekulatif, bahwa yang kita lakukan ini benar salahnya nanti ketika menghadap Allah. Berarti kita umat Islam ini semua dalam keraguan, ketidakpastian. Ya, untuk apa kita mengikuti sesuatu yang tidak pasti? Yang bisa ya peluangnya sama, 50-50, akan masuk surga atau masuk neraka. Tidak, sobat-sobat, agama kita tidak seperti itu. Agama kita ini terukur dengan dalil, tidak kira-kira. Ya, contoh saja. Misalnya, ibadah sholat. Yang mengatakan, ya kembalilah orang sering mengatakan, diterima atau tidaknya sholat kita, itu hanya Allah yang tahu. Tidak seperti itu. Allah sudah memberikan informasinya bagaimana sholat seseorang itu diterima, atau sesuai, atau benar. Di surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat akan membuat ya pelakunya, orang yang sholat, menghindari dari perbuatan keji dan mungkar.
Itu tanda sholat kita diterima, sholat kita benar. Nah, perbuatan keji adalah yang didorong oleh nafsu syahwat. Perbuatan mungkar yang diingkari oleh hati nurani. Ya. Nah, kalau dua hal ini bisa kita hindari, artinya sholat kita diterima oleh Allah. Jika masih saja sama saja atau lebih parah setelah sholat, artinya ada masalah dengan sholat yang kita lakukan, sobat-sobat. Ya, perbuatan keji yang didorong oleh nafsu syahwat. Ya, berzina, salah satunya perbuatan mungkar yang diingkari oleh hati, berbohong, menipu, membunuh, dan sebagainya. Ya. Nah, jika itu bisa kita tinggalkan, bisa kita hindari, bisa kita lawan untuk tidak melakukannya, artinya sholat kita diterima oleh Allah. Artinya sholat kita benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, jadi sobat-sobat, agama kita terukur dengan dalil, tidak spekulatif seperti yang disampaikan oleh Gus Baha. Nah, begitu juga dengan tahlilan, sobat-sobat. Kita sudah tahu sebenarnya perbuatan ini benar atau salah. Kembali surat An-Nisa, ya berkali-kali, berulang kali saya sampaikan. Surat An-Nisa ayat 59. Ini yang menjadi koridor bagaimana kita mengetahui benar atau salah amalan kita. Ya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Adakah sandaran dalilnya? Di Al-Quran tidak ada perintah seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana Nabi. Ternyata Nabi tidak melakukan. Berarti tidak melakukan itu sunnah. Istrinya juga tidak melakukan. Para sahabat juga, tabi'in juga, tabi'ut tabi'in juga. Bahkan imam mazhab yang 4, salah satunya Imam Syafi'i, tidak melakukan. Dari sini kan kita sudah tahu amalan tahlilan ini benar atau salah. Demikian saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.